Terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir pada kegiatan kita kali ini. Pada kegiatan kali ini kita akan berbagi tentang bagaimana mewujudkan budaya positif ya, dengan membuat keyakinan kelas dan melakukan segitiga restitusi dalam menangani siswa yang bermasalah. Oke, sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam. Oke, terima kasih semuanya. Kegiatan kita ini sebenarnya adalah kegiatan aja untuk berbagi, ya. Berbagi dan merefleksikan apa yang sudah kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Nah, adapun topik kegiatan nanti yang akan kita lakukan adalah ini. Kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kita akan mendiskusikan tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Kemudian kita akan bersama-sama belajar untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian kita akan menganalisis kebutuhan dasar manusia yang menjadi dasar mereka melakukan sesuatu. Kemudian kita akan mempelajari restitusi dan 5 posisi kontrol, di mana posisi kontrol kita saat ini. Ya, kemudian kita akan mencoba nanti untuk mempraktekkan segitiga restitusi itu sendiri. Itu ya. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Oke, sebelum mulai ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu teman-teman dipersilakan untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, sebelum mulai ada baiknya kita perkenalan diri dulu. Teman-teman juga sudah kenal ya. Saya Pandey Widyoga Sumiarta. Saat ini kita akan mendiskusikan tentang hal ini. Nah, sebagai awalan saya ingin mendiskusikan hal ini dulu. Hal ini sudah sering dilakukan ya. Ini tentang pendapat teman-teman. Pendapat teman-teman tentang 3 hal ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, kita diskusikan satu-satu ya. Dari yang pertama, saya harap masukan teman-teman dari apa yang sudah pernah dilakukan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Silakan yang setuju, siapa kira-kira yang setuju dengan hal ini? Oke, setuju. Ada lagi yang teman lain? Sama apa saudaraku ini? Setuju. Oke, setuju. Saya minta satu alasannya. Kenapa setuju? Oke, silakan Pak Yan. Jadi terima kasih atas waktunya. Jadi terima kasih atas waktunya. Nah, seperti yang terpampang di slide itu, jadi yang pertama saya setuju hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Nah, kenapa? Karena kita tahu bahwa karakter daripada siswa atau cara pendekatan terhadap siswa itu tentunya harus kita melakukan dengan pendekatan yang berbeda-beda, itu tergantung pada karakter. Nah, karena seperti kita tahu bahwa kadangkala ada anak yang memang harus kita berikan hukuman. Nah, karena memang karakternya seperti itu. Nah, tetapi di sisi lain juga ada memang anak ketika dihukum dia juga merasa takut dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu hukuman di sini memang dapat diberlakukan terhadap beberapa anak yang memang rasanya karakternya bisa kita lakukan seperti itu. Nah, jadi itu sedikit pendapat saya.
Oke, terima kasih Bayan, bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan pada beberapa orang tergantung pada karakternya ya. Oke, kemudian Pak Made Trimo silakan. Eh, Pendapatnya Pak Made Trimo tadi mengangkat tangan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke, terima kasih atas waktunya di sini. Singkat saja dari saya yaitu mengenai hukuman dapat mendisiplinkan anak. Di mana di sini memang perlu sekali kita lakukan di sekolah khususnya, karena apabila kita tidak melakukan seperti ini atau hukuman yang tujuannya untuk mendisiplinkan anak, otomatis anak itu akan merasa liar, merasa tidak diperhatikan. Nah, hanya itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sedikit Pak Made Trimo, hukuman seperti apa yang sering atau paling sering Pak Made lakukan untuk membuat anak jerah misalnya tadi ya? Oke. Nah, sesuai dengan basic saya di sini khususnya di Penjas, saya sering melakukan hukuman berupa lari yang kiranya bermanfaat untuk siswa itu sendiri. Oke, terima kasih. Dengan hukuman lari ya, apapun itu nanti anak-anak akan dihukum dengan lari. Mungkin lari keliling lapangan, waduh. Ya, Itu ya, lari keliling lapangan. Nah, entah lari atau mungkin ada lompat yang saya kasih ke anak. oke, yang penting berhubungan dengan kegiatan fisik ya. Oke. Kemudian bagi teman-teman nih yang menyatakan tidak setuju atau yang tidak angkat tangan, bisa minta pendapatnya. Oke, silakan. Siapa yang menyatakan ini tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bisa minta, oke, silakan. Boleh. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya, hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya kurang setuju. Kenapa? Karena bagi saya alasannya, kalau hukuman itu hanya untuk mendisiplinkan anak, anak hanya takut karena hukuman. Tidak termotivasi dia untuk disiplin. Cuma dia melakukan komitmennya dia untuk tidak mengikuti aturan, mendisiplinkan diri hanya karena takut dengan hukuman. Itu menurut saya. Oke, berarti kalau hukuman diberlakukan, anak itu hanya akan melakukan sesuatu karena takut pada Ya, asal hukuman. takut aja dengan hukuman. Oke, ada perbedaan ya. Jadinya semakin seru. Nggak apa-apa. Ini adalah awal untuk kita nanti memahami tentang hal ini. Ini kembali nanti kepada pendapat teman-teman. Oke. Kemudian kita yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, ya. Atau membersihkan halaman, misalnya membaca, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Tentunya alasannya sama seperti tadi ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang ketiga ini yang menarik ini. Kira-kira teman-teman ini memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, memberikan penghargaan. Penghargaan itu kan banyak. Ternyata pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Siapa yang setuju dengan hal ini? Silakan angkat tangannya. Oke, banyak yang setuju. Oke, banyak yang setuju. Kemudian karena tadi banyak yang setuju, sekarang dimulai dari yang tidak setuju. Oke, yang tidak setuju. Oke, yang tidak setuju silakan. Bisa digeser yang tidak setuju. Oke, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Ternyata hal itu dinyatakan tidak benar dan tidak setuju. Silakan. Oke. Terima kasih atas waktunya. Saya kalau di sekolah, jika anak-anak itu misalnya nilainya kurang ataupun bagus, yang pertama yang nilainya bagus, saya tidak pernah memberikan umpamanya penghargaan. Penghargaan itu kan banyak, tetapi saya cuman memotivasi anak itu dengan cara dia
eh, apa namanya itu, penghargaan dengan penguatan saja, tapi tidak memberikan berupa penghargaan seperti yang di kelas rendah itu, karena kebetulan saya kan mengajarnya di kelas tinggi. Ya, hanya saya memberikan ucapan saja, tetapi tidak memberikan berupa penghargaan gitu. Oke, ucapan berarti model sejenis apresiasi gitu Ya, ya. Oke, apresiasi. Ya, tidak memberikan Oke. berupa penghargaan, tapi cuman apresiasi berupa ucapan saja begitu menurut Oke, saya. berarti Bu Made beranggapan bahwa penghargaan itu tidak mampu meningkatkan motivasi anak Ya, ya? karena itu menjadi, menurut saya, karena itu sudah kelas tinggi, menjadi kebiasaan nantinya begitu. Setiap dia mendapatkan nilai bagus harus diberikan penghargaan begitu menurut saya. Oke, berarti dia. Nah, kalau diberi karena berdasarkan mengejar penghargaan, kira-kira itu motivasi yang muncul itu motivasi dari dalam diri apa karena pengaruh dari luar, Bu Made? Kalau menurut saya kan memberikan penghargaan itu kan artinya pengaruhnya hanya dari luar saja, bukan dari dirinya sendiri itu gitu. Oke, oke, bagi yang Sedikit Pak Gede. Oke, sedikit silakan. Nah di sini dari saya nggak usah pakai mic, suara saya keras. Ya. Terima kasih, Pak Made. Di Silakan. sini terkait dengan penghargaan yang dikatakan tadi mungkin berbeda-beda, yaitu penghargaan berupa pujian mungkin ya. Oke, ya. Nah oke. di sini kalau pujian itu memang termasuk penghargaan apa gimana Pak? Kalau menurut saya secara umum yang penghargaan itu yaitu berupa piagam atau mungkin piala. Oke. Nah di sini yang perlu saya tanyakan, kalau memang pujian itu masuk penghargaan biar jadi masukan bagi saya. Terima kasih. Oke, pujian juga, pujian ya, pujian. Kita harus samakan persepsi. Pujiannya itu pujian yang seperti apa yang selama ini sering Pak Made berikan kepada anak. Walaupun dalam bentuk kata-kata. Misalnya bilang bagus. Oke, Nah itu yang mungkin bagi saya contohnya itu contoh pujiannya bagaimana sehingga motivasi belajar anak bisa terpacu. Oke, selama ini Pak Made pernah nggak memberikan pujian kepada anaknya? Contohnya Soalnya seperti tanpa apa? disadari ada pujian-pujian yang mungkin tidak saya sadari bisa dia keluarkan, yaitu berupa misalnya di sini ya, Ya. di sini ya ini sangat bagus sekali, tolong tingkatkan lagi biar lebih tingkat dan meningkat dari sekarang, kan mungkin itu pujian dari saya. Oke, kalau menurut Pak Made hal seperti itu mampu memotivasi belajar anak? Mampu. Oke, mampu ya. Ya, terima kasih Pak Made. Itu aja dulu. Kemudian bagi teman yang lain, mungkin kita sering ya memberikan penghargaan itu gini. Bisa dengan kata-kata, bisa juga dengan yang sering dilakukan itu. Oke, siapa yang mampu menjawab soal ini dengan lebih menjawab soal ini lebih cepat, maka anak-anak akan boleh istirahat lebih dulu. Pernah nggak itu? Nah, Pak. Oke, Sering Pak. sering ya. Oke, sering dilakukan. Nah, selama dilakukan itu, apakah mampu memotivasi anak? Mampu ya? Mampu bagi anak yang bersemangat jadinya berlomba-lomba, ada persaingan. Bagus. Nah, yang perlu kita pikirkan persaingan, motivasi yang muncul ketika anak itu mengerjakan tugas itu, dia ada kesadaran dalam diri untuk mengerti tentang apa materi yang kita pelajari atau ingin untuk istirahat lebih dulu, gitu. Ya, itu yang perlu dipikirkan. Nah, apa? Perbedaan itu sah. Saya mengatakan bahwa ini yang benar, itu yang benar belum. Nanti kita lihat bersama-sama. Nanti Bapak dan Ibu lah yang akan menganalisis hal itu. Oke ya. Oke, kita lanjut dari pendapat tadi. Ada yang mengatakan bahwa penghargaan mampu memberikan motivasi. Ada yang berpendapat bahwa penghargaan itu tidak mampu memotivasi dari dalam diri karena akan membuat anak merasa ketagihan. Oke, ada yang mengatakan bahwa hal itu sangat membantu karena anak-anak akan berlomba terus untuk bersaing ya, mencapai apa yang diinginkan. Oke, terima kasih.
Oke, ini kita akan pelajari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk bermain begini. Oke, silakan di sebelahnya secara berpasangan begini. Bila A dan B berteman, kemudian sobeklah secari kertas kecil. Oke, sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Silakan dilakukan. Sobek kertasnya bisa saya minta sobek kertasnya sedikit. Oke. Tuliskan apa di gambar? Boleh dituliskan, boleh digambar. Bendanya harus benda yang konkret. Tidak, tuliskan saja. Tuliskan. Boleh menuliskan benda yang berharga atau menuliskan sesuatu yang berharga yang harus dijaga kerahasiaannya. Oke, setelah ditulis, silakan kepal benda itu. Satu orang mengepal. Oke, satu orang memegang benda itu. Oke, perpasangannya gini ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sudah ditulis? Sudah? Oke, saya ingin mengajak teman-teman berhitung gini dulu. Berhitung dulu. Dari sini. Oke, berul ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Oke. Silakan bayar. Dihitung dari 1 dulu. 1, 2, 3, 5, 7. 8, 9. Oke, sudah diingat nomornya tadi? Yang nomor ganjil silakan kepal benda yang ditulis tadi, yang ganjil. Oke. Kemudian teman di sebelahnya, silakan teman di sebelahnya, oke, mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta agar benda itu diberikan. Boleh dengan rayuan, boleh dengan paksaan, boleh dengan apapun. Bagaimana caranya teman-teman agar mendapatkan benda berharga atau rahasia yang dipegang? Silakan. Ayo dimulai, silakan. Pak Made Moyo, silakan minta Pak Made Moyo untuk Pak Made Moyo yang merayu. agak sulit merayu sama jenis, Pak. Gak apa-apa. Apa-apa, silakan ayo. Silakan triknya, silakan caranya. Yang genap kan ngerayu yang lain. Yang ganjil Beli kase. Oke, agak jelas. Oke, yang ganjil angkat tangannya dengan memegang benda yang ganjil. Oke, kemudian Saya tidak mudah dirayu. oke, taruh di bawah. Oke, silakan. Silakan dirayu. Silakan ditaruh di bawah. Dirayu oleh temannya. Silakan. Taruh di bawah. Oke, ayo silakan. Bahasa kita. Boleh bebas. Bahasanya boleh. Saya akan tidak berikan ini. Tak mau saya berikan. Bagaimana kasih dia? Terserah mau dikasih atau enggak. Itu hak teman-teman. Ya, silakan. Saya nak kasih ini. Boleh saya lihat? Saya nak kasih. Pak, boleh lihat Pak. Kenapa Bapak sekali itu terlalu? Oke. Ya, sikit. Nggak capek Oke, gimana Pak? oke, terima kasih. Nah, sabar sekarang. Saya sangat menghargai benda ini sehingga saya kepal sekuat-kuatnya. Ya. Nah, sekarang coba dibalik. Boleh Coba lah dibalik. giliran. Coba dibalik sekarang. Coba dibalik. Yang genap sekarang kepal apa yang sudah ditulis tadi, yang genap. Sekarang dia bergiliran untuk merayu. Oke, silakan. Iya, jadi jangan Bintang tolong yang dikepal itu berikan saya. Berbagai cara. saya doang di sini. Kenapa saya nak kasih benda ini? Lu kan punya sesuatu yang Bagaimana mudah-mudahan Minta tolong kasih itu. memang sangat perlu sekali. Tapi Pak, Memang harus hari ini. saya masih Bawa bisa saya berjalan bendanya, benda apa itu Saya tak perlu bantuan orang lain.
Oke. Karena ini akan berguna apabila diberikan pada orang lain. Tapi saya masih bisa menggunakannya, Pak. Ya, betul. Oke, seru sekali. Harus saya dapatkan benda itu sekarang karena keperluan untuk kesehatan saya harus berobat. Akhirnya bagaimana? Oke, kita kasih pendapat nih. Seru. Oke, silakan berpendapat. Kasihan masih. Saya sudah ngekot pejabat. Gini, dari kegiatan tadi, kira-kira kendali untuk kepala ini terbuka atau tidak itu dipegang oleh siapa? Kita sendiri. Oleh yang mengepal atau oleh teman yang merayu? Yang mengepal. Yang Mengepal. mengepal. Oke, yang memegang. Kalau nanti kalau terserah kita mau sebagaimana yang Oke, lain, kalau kita silakan. tidak berikan nggak bisa. Kalau saya, Oke, silakan Bu Ayan. kalau saya mungkin lebih cenderung ini sebuah persepsi ya, ini sebuah pendapat. Jadi kalau saya lebih cenderung kepada kemampuan orang yang merayu. Oke. Nah, kalau saya pribadi, nah kenapa? Karena di sini harus ada beberapa strategi mungkin yang harus ditempuh untuk meluluhkan hati teman yang memiliki benda yang sangat berharga untuk bisa disadari bahwa ketika benda itu diberikan pada orang lain, maka manfaatnya akan berlipat-lipat dibandingkan tidak diberikan pada orang lain. Nah, oleh karena itu intinya adalah bagaimana kemampuan orang untuk merayu untuk mendapatkan benda itu. Oke. Nah itu kalau saya. Oke, nah terus dari pendapat Bu Ayan itu kendalinya itu ada di mana sebenarnya? Nah karena saya lebih berpihak pada siapa yang merayu, nah oleh karena itu kendalinya pada yang merayu. Yang Nah, merayu. mampulah dia menemukan suatu strategi untuk mendapatkan benda yang dipegang oleh teman. Oke, akhirnya setelah dirayu dan dirasa ini harus saya berikan, yang mempunyai kontrol akan memberikan benda yang dipegang ini siapa Pak Ayan? Nah tentunya dengan sebuah strategi bagaimana cara yang dilakukan oleh yang merayu itu untuk menemukan sebuah kesadaran intrinsik bagi yang memegang benda itu untuk memberikan secara sukarela terhadap mereka yang merayu. Oke, kendali benda ini akan diberikan kepada orang lain atau tidak? Siapa yang mempunyai hak untuk membuka kepalan ini? Oh ya tentu, kalau yang memiliki hak untuk membuka kepalan itu adalah yang memiliki kepalan itu sendiri. Oke, yang memiliki kepalan ya, walaupun dengan rayuan, walaupun dengan paksaan, tetapi kendalinya tetap di. Ya, yang memiliki benda itu. Oke, kalau memang ini harus yang diberikan kepada teman saya karena dia sangat memerlukan. Kalau kita tetap memegangnya dan tidak memberikan, otomatis tidak terbuka. Iya. Oke, tapi kalau kita saya harus memberikan ini, saya yakin dengan memberikan benda ini maka teman akan tertolong. Iya. Akhirnya yang memberikan ini siapa? Yang memiliki benda. Ya. Oke, berarti kita sangat sulit ya untuk mempengaruhi atau mengontrol orang lain. Setuju juga seperti itu? Iya. Walaupun dengan berbagai cara, ketika misalnya ada penjahat yang datang, penjahat, oke, serahkan barangnya. Ini kembali kepada keyakinan kita. Saya harus selamat. Maka kita akan menyerahkan barang yang kita miliki. Tetapi kalau kita punya keyakinan, ini barang saya, tidak boleh diambil orang lain. Mungkin kita akan melawan pencuri itu, mempertahankan benda itu. Gitu. Kontrolnya tetap berada pada Memegang benda. diri kita, memegang benda. Setuju ya? Oke. Bagus, luar biasa ini. Itu teori kontrol ya, yang tadi kita praktikkan itu adalah teori kontrolnya, bahwa ini merupakan sebuah ilusi pada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ini ilusi kontrol yang mungkin teman-teman juga sering lakukan. Oke, ini ternyata guru mampu mengontrol murid, itu adalah ilusi, tetapi sering dilakukan.
Kita selalu ingin mengontrol murid-murid kita. Pokoknya harus seperti ini, gitu ya. Ternyata itu adalah sebuah ilusi. Benar nak? Nanti kita pikirkan. Kemudian yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sering nggak ini ya? Gini, pernah nggak ini dilakukan di kegiatan pembelajaran kita? Mengkritik kemudian membuat orang merasa bersalah. Sering nih. Aduh, apa lagi yang harus saya lakukan kepada kamu? Bapak sudah kasih kamu buku, Bapak sudah suruh kamu membaca. Kamu kan tahu Bapak masih repot nih, banyak kegiatan yang harus Bapak selesaikan. Apa kamu udah bisa membaca dulu sebentar? Itu kritik ya, dan membuat orang merasa bersalah. Ternyata itu tidak mampu menguatkan karakter anak. Itu hanya sebuah ilusi. Kemudian bahwa semua penguatan positif, ini loh, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, itu juga sebuah ilusi. Ya, bahkan yang diberikan adalah penguatan positif. Sementara ini main ilusi. Panggung sandiwara kan? Ya, benar ya. Kadang-kadang seperti panggung sandiwara. Gini, ada nggak yang punya contoh kegiatan seperti ini? Misal, pernah nggak teman-teman memberikan penghargaan dalam bentuk benda kepada anak ataupun memberikan stiker, oh sudah mampu, atau memberikan kesempatan meninggalkan kelas mendahului? Itu positif kan? Iya. Tetapi itu dinyatakan sebuah ilusi. Kenapa? Gitu. Oke, disimpan saja dulu pertanyaan apa-apa. Kemudian ini, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, terutama bagi kita ya, para orang tua. Pernah dilakukan tidak? Nah, usah ragu-ragu. Kalau pernah ya kita ungkapkan, kita diskusikan di sini. Nah, ada yang benar, ada yang salah. Tetapi persepsi nanti akan berubah dengan sendirinya. Kegiatan apa yang teman-teman pernah lakukan untuk menyatakan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa? Silakan. Ada yang mau berpendapat? Pernah nggak dilakukan? Mungkin kepada anak didik atau kepada anak kita sendiri? Pernah. Silakan. Oke, silakan Bayan. Misalnya contohnya begini, itu pernah saya lakukan terhadap umur yang masih di bawah saya. Saya berkata begini, Anda harus sama seperti saya, Anda tidak boleh lemah begitu, Anda tidak boleh seperti itu, Anda harus bisa seperti saya yang sudah lebih dewasa umurnya. Nah itu yang saya pernah lakukan. Ya. Oke, mengharapkan bahwa orang lain itu menjadi sama seperti Ya, kita. umurnya yang lebih rendah, atau mungkin kalau kita bawa ke ranah pendidikan, yaitu ke anak-anak kita di SD. Nah kadang-kala kita sebagai guru itu sering juga berpikir bahwa bagaimana anak itu supaya seperti kita sebagai guru kemampuannya. Nah itu kadang-kala sering juga memang saya berilusi seperti itu. Dalam pembelajaran bahwa anak-anak itu juga harus semangatnya sama seperti saya, melakukan sesuatu sama. Dari segi penanganan disiplin, ada contoh nggak bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa? Pernah dilakukan nggak? Penanganan disiplin, silakan. Silakan. Terima kasih. Ini untuk memiliki, saya merasa sebagai orang dewasa memiliki hak untuk mengatur. Oke, mengatur ya. Mengatur. Contohnya sering saya lakukan itu pada anak sendiri di rumah maupun di sekolah. Contohnya. Misalnya waktu, mengatur disiplin waktu. Oke.
Kalau ini untuk anak saya di rumah, saya terapkan kalau waktunya kegiatan sehari-harinya, misalnya kalau waktunya mandi, ayo mandi. Waktunya makan, ayo makan. Nggak saya kasih dia kesempatan saat pas waktu itu untuk untuk tawar-menawar lagi. Itu yang sering saya terapkan di rumah. Kalau di sekolah pada saat menyetor tugas. Menyetor tugas maksudnya gimana? Misalnya kita punya konsekuensi waktunya. Tugas ini harus diselesaikan 1 minggu. Kalau setelah 1 minggu itu anak tidak menyetor tugas, otomatis saya pernah menerapkan kepada anak tidak saya kasih nilai. itu yang saya anggap cuma ilustrasi saya terlalu tinggi mengharapkan anak itu terlalu disiplin waktu sesuai dengan aturan yang saya buat. Oke, berusaha untuk memaksa dengan peraturan di sini. Oke, memaksa dengan Peraturan yang peraturan. sebenarnya sudah sepakat kita buat sama-sama. Misalnya di rumah saya sudah sepakat sama anak-anak kalau jam 6 mandi, walaupun itu pagi mau sekolah jam 6 bangun mandi. Sore juga itu ya, walaupun pas main nonton TV mandi jam 6, nanti lanjutkan lagi kegiatannya. Orang dewasa ingin memaksa anak dengan peraturan yang dibuat gitu ya. Oke, ternyata itu juga sebuah ilusi. Oke, ilusinya di mana? Apakah kesadaran anak itu muncul ketika kita terapkan itu? Seperti contoh tadi. Oke, baik anak-anak, sekarang kita akan membuat tugas-tugas ini, kalian kerjakan. Kalian butuh waktu berapa lama? 1 minggu bu. Oke, 1 minggu lagi, 1 minggu dikumpul ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anak mengumpul, 1 orang yang tidak. Tanpa ada alasan apapun mungkin. Oke, yang buat saya kesepakatan, kamu tidak mendapat nilai hanya gara-gara terlambat. Tanpa ada konfirmasi. Apakah dia akan sadar dengan hal itu? Itu menjadi pertanyaan ya. Sehingga itu dinyatakan sebagai sebuah ilusi. Oke, kemudian ini tentang stimulus respon. Ya. Dari apa yang dikatakan tadi, dari apa yang sudah kita diskusikan tadi, ternyata kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, seperti yang disampaikan Pak Ayan kan. Oke, itu adalah stimulus responnya. Ya, ternyata teori kontrolnya seharusnya yang kita lakukan, kita berusaha memandangi pandangan orang tentang dunia. Apa yang mereka pahami tentang apa yang kita sampaikan pada orang lain gitu loh. Gini, misalnya ketika akan melakukan suatu program, saya ini semangat, kemudian ada teman yang tidak semangat. Kita beranggapan bahwa saya saja semangat, kenapa kamu tidak? Ayo semangat sama seperti saya. Gitu. Pernahkah kita berpikir apa ya yang menyebabkan teman ini nggak semangat? Kemudian dari satu kelas nih, saya pernah gini. Saya ingin mengajak anak-anak itu belajar sambil bermain. Ternyata ada beberapa anak yang tidak juga antusias. Yuk, kenapa? Gitu. Akhirnya saya mengajak, oke, jangan antusias. Kenapa kamu tidak? Awalnya saya begitu, sama seperti teman-teman ya. Saya ingin mengajak dia untuk semangat juga. Ayo ikut dengan teman-temannya. Tanpa saya sadari, ternyata anak itu sedang mengalami kesedihan. Dia itu tidak membawa bekal, jadi tidak fokus untuk belajar. Ya. Ketika dia tetap berpandangan bahwa saya tidak bawa bekal, nanti saya tidak makan, nanti saya tidak ada jajan, dia tidak akan antusias untuk belajar. Sehingga kita harus berusaha memahami anak itu sebelum kita menganggap dia sama. Kemudian ini, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Iya kan? Sering kan? Kalau anak sudah melakukan sesuatu yang buruk, melanggar peraturan, salah. Apa benar itu salah? Secara peraturan iya, itu salah.
Tetapi pernahkah kita berpikir atau menggali dari anak, kenapa mereka melakukan hal itu? Apa tujuannya? Karena setiap perbuatan itu pasti memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata itu adalah masalah emosi. Hanya Andalah yang bisa mengontrol diri Anda. Demikian juga dengan murid. Hanya muridlah yang mampu mengontrol diri mereka sendiri. Kita tidak bisa mengontrol murid. Kita hanya bisa menuntun mereka agar mengerti tentang keyakinan yang ada pada diri mereka. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Gitu. Ketika kita membujuk anak untuk melakukan ini, membujuk anak melakukan itu, langkah cepatnya kita paksa dengan peraturan. Ya, kita paksa dengan peraturan. Oke. Itu juga ternyata hanya sebuah ilusi. Karena kita harus meningkatkan kolaborasi dan memberikan pilihan-pilihan baru. Gitu ya. Ini beberapa hal yang sering kita lakukan dalam membuat anak menjadi disiplin. Apa benar stimulus respon itu bisa, atau teori kontrol yang harus kita terapkan? Untuk mengetahui itu kita lihat arti makna disiplin. Oke, di sini nih. Disiplin ya. Kata-kata yang sangat sering untuk diucapkan. Sering diucapkan, bahkan menjadi makanan setiap hari. Ada yang mau berkomentar apa pemahaman teman-teman tentang disiplin? Oke, bebas. Pemahaman awal apa? Ini kita berbagi. Kalau disiplin menurut saya begini, kalau disiplin menurut saya begini. Silakan. Oke, silakan Pak Yan. Untuk sementara yang saya pahami tentang disiplin itu adalah sebuah ketaatan pada suatu aturan. Itu sementara yang saya pahami. Disiplin adalah ketaatan pada sebuah aturan. Ketika anak-anak melanggar aturan berarti anak itu tidak disiplin. Oke, silakan. Ada pendapat lain? Atau setuju? Atau bagaimana? Sependapat dengan Bapak ya. Oke, sependapat ya. Oke, benar. Itu pola pikirnya seperti itu, bahwa disiplin itu adalah taat pada peraturan. Oke, apa? Ternyata asal kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, ya. Ternyata yang artinya hanya belajar. Disiplin itu adalah belajar. Ya, belajar untuk mentaati sesuatu. ya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri. Kalau kita kaitkan dengan murid-murid kita, ya disiplin pada diri murid gitu. Itu dari Sokrates. Karena pengertian disiplin adalah belajar, maka disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya sendiri menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Menggali potensinya, belajar membangkitkan potensi yang ada, mencari solusi gitu, sehingga dia mampu belajar. Namun benar apa yang dikatakan tadi, bahwa di keseharian kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan sesuai peraturan agar kita dinyatakan patuh, agar kita dinyatakan disiplin. Bahkan kecenderungan umum itu disiplin ketidaknyamanan, ya, ketidaknyamanan. Kenapa tidak nyaman? Karena kita dikekang, sehingga murid-murid itu tidak merdeka. Ini ternyata disiplin itu belajar. Nah, sehingga sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka itu mampu berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal.
dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, ini ya, mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri, bukan motivasi ekstrinsik. Apa itu nilai-nilai kebijakan universal? Ini nilai-nilai kebijakan universal, itu banyak sekali ya. Dan nilai kebijakan universal itu diyakini oleh agama apapun, oleh ras apapun, oleh suku apapun, bahwa itu adalah benar, kebijakan yang berlaku umum. Peduli. Adakah yang menyatakan bahwa itu salah? Kemudian keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, gitu. Banyak lagi, rajin, keberanian, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran. Ini kebijakan-kebijakan universal. Kalau di kurikulum sekarang, kita juga punya nilai-nilai kebijakan, nilai kebajikan yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila dengan 6 komponennya: beriman dan bertakwa, itu semua orang menganggap itu benar. Kemudian mandiri, benar. Kemudian berkebinekaan global, iya semua. Bergotong royong, ya, bernalar kritis, kreatif, itu adalah sesuatu yang dianggap benar oleh semua orang. Itu. Oke, kemudian kita tadi kan ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Oke. Nah, kalau ini ya, ini teori motivasi perilaku manusia. Kalau mereka melakukan sesuatu, murid melakukan sesuatu, menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pasti kita akan memberikan, pasti anak akan mendapatkan hukuman sehingga mereka merasa tidak nyaman. Kemudian ada juga ini teori motivasinya. Ini, seseorang itu melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, gitu ya, mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Maka anak itu akan berpikir, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini, gitu. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya mampu menjawab soal ini dengan benar? Oh, saya akan dapat reward, saya akan mendahului pulang dari teman-teman yang lain, gitu ya. Kemudian ada juga yang ketiga, melakukan sesuatu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Makanya dia akan berpikiran, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Orang seperti apa itu dia mengacu pada keyakinan diri mereka. Dari ketiga motivasi ini, yang manakah yang termasuk motivasi intrinsik dan yang mana termasuk motivasi ekstrinsik? Kalau in nomor 3, kalau innya nomor 3 ya. 1 dan 2 untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Kalau 1 X. Kalau 1 ekstrinsik. Kemudian yang kedua juga X. Ekstrinsik ya. Yang kedua gimana? Ada yang lain? Kalau menurut dia. Gimana? Yang satu intrinsik apa ekstrinsik? X. Kalau menurut dia untuk menghindari Ada X. Satu X kalau saya, 2 X, yang 3 X. In. Oke, ada banyak perbedaan ya. Ini kita lihat motivasinya apa? Motivasinya dari mana? Kalau apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasinya muncul dari mana? Dari Nomor 1. Nomor 1. Ya, itu muncul dari
dari luar. Kalau saya Yang menyebabkan dia melakukan sesuatu itu apa? Hukuman. Iya. Hukuman ya. Hukuman itu berarti muncul dari luar. Kemudian yang kedua, Untuk mendapatkan imbalan Untuk itu kan dari mendapatkan orang lain. imbalan. Imbalan kan dari orang lain. ekstrinsik juga ya. Kemudian yang kita lakukan adalah yang berapa? Yang ketiga. Benar nggak? Benar nggak? Menghargai diri sendiri. Oke. Dari dalam diri kan Ah, menghargai diri sendiri. Diri sendiri menjadi Oke, kita lihat. Sesuai nama. Oke. Ternyata 1, 2 benar ya, itu motivasi eksternal. Karena dia melakukan sesuatu takut dengan hukuman. Ya. Kemudian yang kedua, dia melakukan sesuatu untuk mendapatkan penghargaan. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, motivasi internal. Ya. Ini juga, hal ini juga diberikan ya, oleh Ki Hajar Dewantara, ya, Bapak pendidikan kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, karena siapapun akan sangat tidak senang jika diperintah. Akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, menentukan pilihan berdasarkan kesadaran dirinya. Ini lagi, ya, dihukum oleh penghargaan. Coba, ayo kita pikirkan ini. Iya, jelas. Iya. Kalau ada orang yang dihukum oleh penghargaan gitu, maksudnya seperti apa itu dihukum oleh penghargaan? Karena dengan penghargaan itu secara otomatis kita kadang-kala akan memaksakan diri untuk mendapatkan penghargaan itu. Sehingga kita tidak sadar bahwa diri kita itu terhukum ya. Karena terlalu termotivasi oleh penghargaan itu. Oke, terlalu termotivasi, terlalu ingin mendapatkan penghargaan. Oke, sehingga kita itu memaksa diri. Diatur dengan keadaan. Oke, diatur dengan keadaan. Jadi kita tidak merdeka ya. Di sekolah juga dengan anak-anaknya, mudah-mudahan tidak seperti itu di kelas ya. Oke, kalau untuk penghargaan, apakah itu akan bertahan lama? Tidak. Kenapa tidak bertahan lama? Karena ekstrinsik. Iya, karena ekstrinsik. Oke. Pernah nggak teman-teman memberikan penghargaan kepada murid-muridnya selama ini? Pernah. Kemudian pernah nggak teman-teman lupa untuk memberikan penghargaan pada apa yang dilakukan? Kadang-kala juga lupa. Kadang-kala juga lupa. Ada nggak kesepakatan di kelas bahwa ketika anak benar, dia akan mendapatkan sebuah penghargaan? Nggak ada ya? Oke, syukur tidak ada. Karena apapun itu, penghargaan itu terkadang gini ya. Anak-anak itu akan mengejar penghargaan, mengejar sesuatu untuk mendapatkan penghargaan. Dia tidak ada kesadaran. Ketika kita tidak mau mengiming-imingi anak dengan penghargaan, dia nggak melakukan apa-apa. Ketika nanti ada guru lain yang masuk ke kelas tidak memberikan penghargaan dan tidak mengiming-imingi, anak nggak akan semangat. Itu contoh realnya ya. Walaupun secara mendalam juga pengaruhnya tidak akan bertahan lama. Kemudian penghargaan itu menurun. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Ini loh, kalau sesuatu yang betul-betul tidak efektif. Gini, saya lama ngajar di kelas 1. Saya pernah mengajar sambil membawa permen banyak. Ya. Setiap yang bisa membaca oke dapat permen. Di awal itu saya lakukan. Ya. Tujuannya apa? Memotivasi anak. Kita agak mau belajar, semangat, senang melihat anak-anak itu tersenyum ketika mendapat permen. Tetapi tanpa disadari, ternyata kita sudah merenggut kebahagiaan anak itu yang muncul dalam diri mereka. Apa itu? Gini,
Oke. Oke, anak kelas 1 baru dikenalkan membaca. Ini huruf apa? A. Ini huruf apa? I. Nah, kamu udah bisa membaca. Dalam hati mereka muncul apa? Benar, saya sudah bisa membaca. Kebahagiaan yang muncul dalam diri mereka itu kita cekoki. Oke, bagus, kamu sudah bisa membaca. Hilang yang di sini. Kebahagiaan muncul karena mendapat permen. Besok dia akan belajar untuk mendapatkan permen. Kenapa kita renggut kebahagiaan anak yang muncul itu? Kenapa kita tidak berikan apresiasi saja? Wah, cara kamu membaca sudah bagus. Akhirnya kamu sudah bisa membaca. Tingkatkan lagi ya. Mungkin anak akan lebih senang seperti itu dan bertahan lama. Kalau kita ingin melihat seketika cepat, benar dan oke, bahagia itu ya. Tapi ternyata enggak. Itu penghargaan mengurangi motivasi intrinsik juga ya. Ini yang harus kita lakukan sebenarnya dalam memberikan apresiasi pengakuan. Perlu diperhatikan beberapa hal ini. Tidak hanya sekedar bagus, luar biasa. Yang sering gini ya, kita memeriksa pekerjaan anak, oke, kita cari terus. Yang salah udah tes. Jangan cepet ya, apa-apa. Itu juga hal yang pernah saya lakukan dulu. Ya, ternyata dalam memberikan apresiasi kita harus beri dukungan secara khusus. Ya. Pada apa yang akan kita apresiasi. Kalau dia kemampuan udah bisa membaca, oke. Oh, kamu sudah bisa membaca. Ya. Kalau kita ingin memberikan apresiasi pada bentuk jawab, bentuk tulisannya yang bagus, bentuk tulisan kamu udah benar. Dan perlu ditingkatkan lagi untuk membuat huruf kapital pada setiap awal menulis. Khususkan apresiasi kita pada apa yang ingin kita berikan apresiasi. Kemudian kita perlu juga memberikan pengakuan secara pribadi. Oke, ini kasus ya. Anak sampai kelas 6 belum lancar membaca. Kita perlu penanganan secara pribadi. Ketika dia sudah membaca selembar kertas, kita berikan. Coba kamu sampaikan apa yang sudah dibaca. Mampu dia menyampaikan, kita berikan apresiasi secara pribadi dan rutin. Itu akan mampu memotivasi. Kemudian kita beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Boleh kita memberikan apresiasi di depan teman-temannya, boleh untuk memotivasi teman-teman yang lain. Tetapi teman-teman yang lain juga harus kita berikan apresiasi agar tidak muncul kecemburuan. Nah, ini harus konsisten. Sekarang dia sudah mau belajar, kita berikan apresiasi. Besok ada peningkatan lagi, kita apresiasi. Kalau enggak bisa. Kemudian apresiasi itu seperti tadi harus fokus pada proses ya, apa yang kita cari. Oke. Ini contoh apresiasinya. Oke. Kemarin saya perhatikan kamu sudah mengerjakan tugas yang baik. Kemarin saya perhatikan kamu sudah menolong temannya. Rasa empatimu besar sekali. Itu pada situasi pada saat menolong murid. Kalau pada situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, saya menghargai apa yang kamu lakukan. Kamu sudah peduli ya, dengan kegiatan kelompok dan sebagainya. Gitu. Oke, kita beralih ke peraturan dan keyakinan kelas karena kita akan menuju ke sini. Biasanya peraturan yang muncul kan seperti itu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau mengembalikan buku ke tempatnya, keyakinannya apa? Tanggung jawab. Jika kita membuat keyakinan kelas, kami adalah murid yang bertanggung jawab. Itu banyak hal bisa kita tingkatkan, bukan hanya mengembalikan buku ke tempatnya,
ada sampah berserakan. Kamu ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, ya. Dengan membuang sampah sembarangan, apakah ini menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang bertanggung jawab? Sedikit ya, sehingga peraturan keyakinan kelas itu tidak akan terlalu banyak gitu. Seperti peraturan kelas, dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Kalau keyakinan yang dibangun. Dilarang menggunakan narkoba, dilarang melakukan kekerasan. Ini sebenarnya contohnya gini. Dilarang berlarian di teras sekolah. Itu bisa kita buatkan keyakinan enggak? Keyakinannya sederhana kan? Demi keselamatan. Jagalah keselamatan, ya. Dengan berjalan ketika berada di teras. Itu menjadi keyakinan, bukan menjadi sebuah peraturan. Oke, kita akan menentukan tindakan guru seperti ini itu sebuah hukuman atau sanksi atau konsekuensi, ya. Ini ketika kita menyuruh anak untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, ada di dalam buku, ya. Saya tidak akan terlambat lagi karena akan terlambat. Menurut teman-teman itu hukuman apa konsekuensi? Kita bedakan ini antara hukuman dan konsekuensi. Ya. Dicatat 100 kali. Menulis 100 kali nih, 100 kalimat. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Menurut Bapak hukuman apa konsekuensi? Pernah tak dilakukan? Jangan sampai 100 kali lah, 10 kali lah. Kalau dulu sih pernah, Pernah. sekarang udah merdeka. Udah merdeka. Dulu belum merdeka, makanya boleh. Sekarang sudah merdeka, nggak boleh lagi. Udah berani. Menurut teman-teman itu hukuman apa konsekuensi? Kalau dulu penerapannya hukuman. Kalau sekarang? Konsekuensi. Oh, nggak pernah lagi. Ya. Kalau sekarang mungkin konsekuensi. Konsekuensinya apa? Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa Bade? Hah? Hukuman. Silakan. Boleh beda. Kita boleh beda Pak Ade. Iya, boleh beda. Tidak harus sama. Hukuman. Ini kan bentuknya hampir sama dengan yang menulis 10 kali tadi. Ya. Nah mungkin saya sama sependapat seperti Bu Ketut atau mungkin Bu Ketut tadi, karena sekarang zamannya merdeka, semenjak ini tidak pernah saya Tidak pernah. Tapi kalau ini dilakukan, ini sebuah hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Nah di sini kalau saya terapkan misalnya lari 10 kali, di samping mendisiplinkan anak, otomatis untuk kebugaran anak itu sendiri. Oke, untuk kebugaran anak itu sendiri. Oke. Walaupun bukan dalam pelajaran olahraga, misalnya dia terlambat, nggak apa-apa lari ya. Iya, yang penting kan demi kesehatan. Demi kesehatannya. Apa hubungannya antara terlambat dengan larinya? Kalau Apakah dengan lari dia mengetahui bahwa keterlambatan itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan? kalau konsekuensi kan hasil dari kita di dalam kelas bersama. Iya. Kesepakatan. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang sudah disepakati. Kalau hukuman adalah sesuatu yang kita suruh lakukan oleh kepada anak yang tidak disepakati. Belum ada kesepakatan. Tidak suka harus dilakukan. Mau tidak mau kamu harus lakukan ini. Kita Saya guru loh, saya Soalnya kontrol. diulang masa menarik itu. Ya. Konsekuensi itu apa? Konsekuensi adalah segala sesuatu yang sudah disepakati bersama. di dalam kelas. Menjadi Anak-anak kesepakatan kelas. sendiri yang menyepakati, Iya. menurut saya anak-anak sendiri yang membuatnya menyepakati. Iya. Oke, betul. Nah, Coba kalau saya seperti itu. sedikit ya, Ya. teman-teman Ya, berbagi. dan Pak D, begini.
pengalaman saya sejak mengenal IKM, kurikulum Merdeka Belajar ini, inilah kesepakatan dan konsekuensi. Di kelas saya dan anak-anak membuat kesepakatan. Setelah kesepakatan itu terbuat, ada 6 poin, dan setiap isi dari kesepakatan itu kami punya konsekuensi. Ya, misalnya menjaga kebersihan kelas, itu kesepakatannya. Nanti konsekuensinya yang menjaga kebersihan kelas itu kan yang bertanggung jawab piket. Kalau ada regu piket tidak bekerja padahal dia datang ke sekolah, konsekuensinya saya dan anak-anak menyepakati, ini pendapat anak-anak. Berarti Bu, kalau dia tidak kerja, tidak ikut kerja hari ini, piket berikutnya dia nyapu sendiri di dalam kelas. Itu sudah kesepakatan. Ya, sudah kesepakatan. Menjadi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelasnya isinya menjaga kebersihan kelas. Karena yang menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Ada konsekuensi. Ada Oke, konsekuensinya. kalau tidak melakukan. Ya. Oke, saya katakan berarti kalau tidak melakukan itu maka konsekuensinya ini. Punya konsekuensi. Oke. Setiap kesepakatan Itu adalah konsekuensi karena sudah disepakati. Oke, Baik. kita pegang dulu. Oke ya, kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Laki-laki berarti. Fisik lagi. Apa hubungannya antara dia push up dengan memakai masker gitu? Apakah dia sadar? Saya harus, kalau saya tidak memakai masker agar sehat, saya harus push up. Tujuan masker itu untuk menjaga agar tidak tertular bakteri, kan? Nanti takutnya anak itu punya pandangan, oh saya boleh tidak memakai masker asalkan push up. Itu hukuman ya. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini apa? Walaupun tanpa dibuat dalam kesepakatan kelas. Apakah ini? Karena dia yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Oke, konsekuensi ya. Karena disepakati kesepakatan Oke, ada rasa konsekuensi. tanggung jawab kan salah satu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tapi kalau menurut Hukuman ya. Kalau menurut saya kata PJOK, pelajaran PJOK, karena muatannya PJOK. Mungkin ada konsekuensinya. Fisik itu kan ada hubungannya dengan PJOK. Bagaimana itu? Iya, kesepakatannya. Karena berhubungan kan muatannya. Gini, coba kita pola pikirnya jangan ke kesepakatannya itu ya, sedikit gini. Jika ada murid yang terlambat datang 10 menit dalam pelajaran olahraga, oke, dia kan terlambat 10 menit. Sebelum olahraga apa ya yang biasa dilakukan oleh anak-anak? Pemanasan. Iya, Berdoa, kemudian pemanasan. Kemudian kalau ada siswa yang terlambat, apakah dia ikut pemanasan? Tidak. Kalau 10 menit kayaknya enggak ikut pemanasan, dia ada Lewat ya. kegiatan pemanasannya. Nah, kemudian guru itu mengajak muridnya untuk lari keliling lapangan. Apakah itu benar? Atau kita langsung menyuruh anak itu mengikuti kegiatan yang sudah berlangsung? Kalau dari bukan salah, tidak tepat. Nah, tidak tepat. Karena kegiatan intinya itu kan harus ada pemanasan. Yang lebih tepat Diberikan pemanasan. diberikan pemanasan dengan Iya. lari. Ini salah satu bentuk konsekuensi. Itu konsekuensi. Karena dalam pelajaran olahraga sebenarnya lari itu tujuannya untuk pemanasan gitu. Ya, tetapi kalau dalam pelajaran yang lain itu hukuman. Ya. Nah, kalau Oke, kita lihat. Nah, ini hukuman. Kemudian yang kedua benar hukuman. Yang ketiga hukuman ya. Kemudian ini konsekuensi. Ini konsekuensi. Ini hukuman ya. Kemudian ini konsekuensi. Oke. Oke, terima kasih. Kita kasih plus dulu buat jawaban yang benar. Nah, kita sekarang begini. Kesepakatan kelas. Ini ya.
Untuk menuju ke kesepakatan kelas, kita bisa membuat sebuah keyakinan kelas. Kesepakatan kelas itu akan membuat apa yang disepakati di kelas itu. Kemudian keyakinan kelas itu adalah untuk mewujudkan kelas impian bagi anak-anak. Kita bisa mulai dari kesepakatan kelas. Misalnya kesepakatan kelasnya begini. Apa ya yang sering ya, yang paling banyak ada di kesepakatan kelas? Satu saja. Disiplin. Hah? Disiplin. Tidak Disiplin. membuat PR. Tidak membuat PR. Tidak membuat PR. Oke, kalau tidak membuat PR bagaimana? Kalau saya, jika ada temennya yang tidak membuat PR, biasanya kan PR itu di kelas itu kan diperiksa, ditukar dengan temennya. Oke. Karena dia tidak membuat, temannya itu membilang ini tidak membuat, berarti dia tidak bertanggung jawab, sehingga dia harus diberikan suatu modelnya hukuman, tapi tidak dihukum, dia langsung otomatis kalau di kelas saya seperti itu. Mengerjakan. Iya. Oke, berarti peraturannya mengerjakan tugas tepat waktu gitu. Iya. Oke. Itu. Disiplin waktu. Itu bisa dibuat menjadi sebuah keyakinan ya. yang mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Itu sudah menjadi suatu keyakinan. Tugas itu tidak hanya PR kan? Ya, banyak. Tugas yang lain juga gitu. Oke. Tidak boleh mengganggu teman. Ada nggak? Ya. Ada. Itu pun bisa kita kelompokkan ke dalam saling menghargai antar sesama peserta didik gitu. Bahasanya akan lebih mengena pada diri anak. Dia tidak akan merasa terpaksa gitu. Bisa dibuat dulu, ditempel dulu seperti ini banyak kesepakatan apa keinginan dulu ditempel. Nanti teman-teman kelompokkan sehingga menjadi sebuah keyakinan. Nah, ini beberapa contoh keyakinan kelas ya. Oke, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Ya. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Ini mencakup banyak hal, ya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu satu dengan lain. Ini yang kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Nah, kalau ada temannya yang mengganggu dengan apa yang kamu lakukan, apakah temannya itu senang belajar? Itu keyakinannya. Itu keyakinan yang dilanggar. Gitu. Nah, tadi kita sudah ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi tadi. Kalau kita memberikan hukuman, sesuatu akan menyakitkan harus terjadi. Ya. Kalau sanksi atau konsekuensi, hal itu harus dilakukan. Kalau merubah kertas teman, ya harus diganti kertasnya. Kalau membasahi baju teman, ya harus dibantu untuk mengeringkan. Ini akan membuat anak sakit ya kalau hukuman itu. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Konsekuensi katanya harus diterapkan, tapi tetap tidak nyaman. Gitu. Ya, tetap ada bahasa tidak nyaman walaupun sudah melakukan konsekuensi. Gitu. Kemudian anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Kalau hukuman kan ada paksaan. Ini ada stimulus tentang apa sebab akibat. Gitu. Dia melakukan ini maka konsekuensinya ini, maka akibatnya ini. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian dilakukan dengan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi, dia akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Tidak bagus-bagus sama juga konsekuensi ya. Ya. Ternyata di sini ada kehilangan hak anak gitu. Di sini dibuat tidak nyaman juga anak. Benar nggak? Coba kalau ada anak yang tidak membuang sampah sembarangan, maka dia akan menyapu
seluruh ruangan itu sudah disepakati oleh semuanya. Ketika ada anak melakukan itu karena sesuatu dan lain hal, apakah anak merasa nyaman? Tidak ya? Dia akan menjadi cemoohan teman-temannya juga kan? Oke, tak apa-apa. Ternyata ada satu lagi, selain hukuman, konsekuensi, ternyata ada restitusi. Di mana restitusi itu merupakan sebuah pilihan, ya, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang lama. Korban mendapatkan ganti, murid anak akan mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Ini kembali kepada keyakinan kelas. Murid juga akan menghormati dirinya dan orang lain. Ternyata ada yang lebih bagus dari konsekuensi, yaitu restitusi. Oke, apa itu restitusi? Kita lihat ini. Restitusi itu adalah sebuah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita beri kesempatan mereka untuk memperbaiki kesalahan agar diterima oleh teman-temannya dalam keadaan yang lebih baik. Dimana dalam restitusi ini, ya, murid itu akan mencari solusi terbaik untuk masalah yang dihadapi. Ya, ini restitusi. Bagaimana penerapannya? Bagaimana ciri-ciri restitusi? Bisa dilihat itu. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini akan mampu memperbaiki hubungan. Kemudian kita akan memberikan tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri anak itu sendiri, bukan berdasarkan apa yang kita ketahui atau apa yang kita lihat. Ini termasuk cara yang lebih baik, ya. Dimana restitusi itu lebih fokus pada solusi yang muncul dalam diri anak. Nah, untuk mewujudkan itu kita perlu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Ya, ini. Nah ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm jika mengendarai kendaraan roda 2? Apa alasannya? Ada yang itu berapa nih? Kenapa kita harus pakai helm sih? Satu demi keselamatan, kedua agar tidak melanggar, tidak ditilang. Oke, kalau agar tidak ditilang itu merupakan sebuah Aturan. Kalau untuk keselamatan itu adalah keyakinan yang ada pada diri kita, sehingga kemanapun kita kalau sudah yakin kita pasti akan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1 meter? Untuk apa? Kalau ini sementara kan untuk menghindari COVID, tapi kalau untuk kembali ke diri kita sendiri kan untuk kebersihan kita, Untuk kesehatan, kita. bukan untuk diberikan kita belajar tatap muka secara luring. Iya. Tapi untuk kesehatan, itu sudah sebuah keyakinan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Konsekuensi. Ya, agar tidak dihukum. agar pelaksanaan pelatihan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Iya, itu sudah keyakinannya, agar kita bisa mengikuti kegiatan dari awal, tidak tertinggal. Ya, kalau tertinggal nanti kita repot lagi nyari materinya. Itu keyakinan. Ya. Nah, inilah yang diharapkan, ya, dari peraturan kelas akan muncul keyakinan kelas, maka akan muncul lingkungan positif, sehingga di sekolah itu menjadi sebuah budaya yang bagaimana cara menerapkannya? Kita terapkan dengan restitusi. Kita buat keyakinan, kemudian
menggunakan format Y atau T gitu. Kalau hormat gitu, tampak seperti kalau orang hormat ya tapi waktu tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Ini yang bisa kita buatkan di kelas kita masing-masing. Menyapa teman dan guru setiap hari kalau hormat akan tampak seperti itu. Kemudian tidak akan tampak tak acuh kepada teman dan guru, sehingga anak itu ngerti, oh kalau saya tidak acuh berarti saya tidak hormat. Kalau untuk bekerja, ataupun bekerja dan menyimak guru, itu tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Kalau nanti ada murid yang acuh tak acuh, kita bisa kembalikan kepada keyakinannya. Gitu. Nah ini kita telaah apakah itu sebuah. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinannya apa? Disiplin. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Hah? Keyakinan yang dibuang apa? Disiplin. Menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan untuk keselamatan. Kesehatan. Kemudian bergantian atau giliran. Budis, antre, ya. Itu juga menghormati orang lain ya. Oke, sabar. Kemudian gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Oke, kita lihat ya. Ternyata itu ya, benar ya. Oke, itu bisa. Kalau nanti ada peraturan kelas seperti ini, maka kita bisa membuat keyakinannya, mengelompokkannya ke dalam bentuk tanggung jawab, sehingga tidak ada lagi konsekuensi ketika anak itu tidak melakukan, tapi kita terapkan restitusi agar mereka sadar. Bagaimana penerapannya nanti. Nah ini teman-teman sadar nggak? Kita sadar nggak bahwa orang itu melakukan sesuatu pasti mempunyai tujuan. Tujuannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Pencuri yang mau mencuri untuk makan, kenapa dia melakukan hal itu? Karena dia perlu makan untuk bertahan hidup. Cuman caranya yang salah. Ya. Anak yang sering bermain buku saat pelajaran ataupun ketika tidak ada guru yang mengajar, bermain di dalam kelas. Kebutuhan apa yang diinginkan? Dia ingin senang kan? Berarti kebutuhan anak itu banyak ya. Kebutuhan dasarnya itu ya. Ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Dia ingin disayangi. Ada ya, bayar ya, anak ya kurang kasih sayang ya. Kemudian dia perlu kebebasan. Kebebasan di sini dia punya pilihan-pilihan sendiri yang harus kita hargai. Kemudian dia juga perlu kesenangan. Ini juga sering muncul penguasaan. Penguasaan itu maksudnya begini. Dia perlu sebuah pengakuan. Mungkin anak yang aktif, yang kreatif, yang aktif itu kalau pelajaran olahraga itu dia akan lari-lari sendiri dan menunjukkan kepada teman, saya bisa. Itu harus kita berikan apresiasi karena dia ingin diakui kemampuannya. Inilah dasar kenapa orang itu melakukan sesuatu, dan kadang dia akan melakukannya secara benar dan juga tidak benar. Inilah yang harus kita lakukan dengan restitusi. Oke, nah ini ya, ini yang motivasi tadi
jika dikaitkan dengan posisi kontrol. Kalau teman-teman itu berada di posisi kontrol yang mana saat ini? Apakah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kalau kita menerapkan peraturan kelas dengan konsekuensinya, kita berada pada posisi yang mana? Kalau penghukum yang dimasukkan dalam identitas gagal atau perilaku kontrol negatif, ini negatif katanya. Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kata-katanya, kalau kamu tidak melakukan hal ini, kalau kamu tidak mengumpulkan tugas besok, maka kamu akan berdiri di sini selama pelajaran dimulai. Kalau kamu tidak memotong rambut kamu besok, maka saya akan memotong rambut kamu di sebelah. Itu penghukum ya? Ancaman. Ada ancaman, betul. Ada ancaman ya, itu penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Ini berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Kamu nggak lihat ibu lagi ngapain? Gitu ya. Kamu bisa nggak ngajar sendiri dulu? Bagaimana perasaan anak ketika begitu kan? Atau dengan kata-kata lain, apa yang kamu lakukan sudah mengecewakan ibu. Ibu kan sudah sering. Ibu bungkus ganti ngolain. Dia gini sing pedalum aja ibu. Ketika itu kita lakukan, ada perasaan bersalah nggak pada anak? Ternyata itu kurang bagus ya untuk meningkatkan budaya bersama. Ada juga yang teman ini yang teman. Oke, nggak apa-apa. Kalau kamu belum bisa, nggak apa-apa. Nanti ibu bantu. Teruskan. Itu juga bukan sebuah perilaku kontrol yang bagus-bagus amat. Walaupun itu sudah mengarah pada hal yang positif. Kemudian yang positif lagi adalah pemantau. Kalau pemantau itu ciri-cirinya begini. Kita sudah membuat sebuah peraturan kelas dan konsekuensinya. Ketika anak melanggar apapun alasannya, kita harus berikan konsekuensi. Itu pemantau. Maka guru akan memantau. Melanggar. Nah, kamu tahu peraturan kelasnya? Iya. Terus kalau menurut peraturan kelas, kalau kamu melakukan ini, apa yang akan dilakukan? Saya harus dihukum seperti ini. Oke, silakan lakukan. Nadanya datar. Guru itu terlihat tenang, gitu. Tetapi itu juga membuat anak tidak nyaman. Kemudian posisi kontrol diri itu yang memunculkan motivasi intrinsik itu adalah manajer. Ya. Guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu berdasarkan keyakinannya. Bagaimana penerapannya, itulah yang akan kita pelajari tentang segitiga restitusi. Ya, ini. Ya. Kalau kecewa sekali dengan kamu, itu membuat orang merasa bersalah. Itu yang tadi ya. Nah, yang restitusi itu seperti itu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ayo, kita akan selesaikan. Kamu sudah melakukan ini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki tindakan kamu ini? Ada caranya, ada strateginya yang kita sebut dengan segitiga restitusi. Apa saja itu? Ini. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Kita tenangkan dulu anak itu. Ya. Kemudian kita lakukan validasi tindakan. Apa alasan anak melakukan hal itu? Kemudian baru yang ketiga, menanyakan keyakinan dan solusi. Ini. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita tenangkan murid itu. Anak melakukan kesalahan. Oke, apa yang terjadi bisa kamu ceritakan? Ya Pak, karena cemburu-buru akhirnya saya memakai sepatu yang warnanya tidak hitam.
oh karena aku nggak pakai sepatu warna hitam. Keyakinannya berdasarkan kelas kita kan harus menggunakan sepatu warna hitam untuk menghargai kebersamaan. Ya benar Pak. Terus kenapa? Karena saya buru-buru. Oke, Bapak juga sering melakukan hal itu. Bapak juga sering buru-buru. Ya. Kemudian kita juga harus validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu memakai sepatu warna yang berbeda. Ya, dia akan mengungkapkan alasannya. Baru kita tanyakan ke keyakinan kelasnya. Atau ada anak nih yang menuangkan air di dalam kelas hingga mengenai teman yang lain. Kita bisa tanya baik-baik. Oke, kita stabilkan dulu. Oke, bisa diceritakan apa yang sudah terjadi di sini? Pak, Rizky, nyokang ya? Oh Rizky, nyokang ya. Oke, Rizky, bisa ceritakan? Ya Pak, saya menjatuhkan oh apa? Bapak juga pernah melakukan itu. Kita stabilkan, kita buat anak tenang dulu. Kalau anak tidak tenang, kita nggak kasih tahu apapun nggak akan bisa. Sudah tenang, baru kita tanyakan alasannya, validasi tindakan. Apa alasan kamu melakukan ini? Itulah pentingnya keyakinan kelas. Kita kembalikan kepada keyakinan kelas. Sehingga anak itu nanti oke, kamu sudah mengetahui hal itu salah. Berdasarkan keyakinan yang ada, apa solusi untuk kedepannya? Ini yang bisa kita lakukan. Ini kata-kata yang sering muncul ya. Oke, itu keyakinannya. Sekarang kita akan menganalisis kasus ini. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Oke. Kemudian Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Ya. Akhirnya Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantar sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatu dan memberikannya kepada Pak Lukman. Sabrina, dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Oke, kalau dari hal itu, posisi kontrol apa yang diambil oleh ini? Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Ya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ada yang punya alasan? Silakan. Kalau manajer Enggak ya? enggak ada. Oke. Kalau pemantau, Silakan. iya. Kalau penghukum juga iya. Pemantau. Pembuat rasa bersalah juga iya. Oke, kenapa di Pak Lukman dinyatakan sebagai penghukum? Karena tidak memberikan pakai sepatu. Satu karena dia karena muridnya melanggar, itu dia menghukumnya seperti itu. Kemudian yang kedua pemantau dia langsung memberikan konsekuensi dari kesepakatan yang sudah dibuat di kelasnya.
Oke. Terus apa lagi satu? Memberi rasa bersalah. Bobot rasa bersalah. Iya. Kenapa? Langsung menyuruh muridnya Sabrina itu melepas sepatu sampai dia tidak berani keluar berkeliling sekolah. Oke. Oke ya, kita analisis satu-satu. Dia penghukum. Kenapa penghukum? Pak Lukman akan dinyatakan sebagai penghukum jika dalam peraturan sekolah tidak dituliskan, ya tidak dituliskan, ya tidak ditulis. Jika masih ada jikanya, jika tidak dituliskan dalam peraturan kelas, jika tidak memakai sepatu warna hitam, maka anak-anak tidak boleh bersepatu seharian. Jika itu tidak tertulis dalam peraturan kelas, maka Pak Lukman adalah seorang penghukum. Kenapa Pak Lukman sebagai seorang pemantau? Karena Pak Lukman melakukan sesuatu, memberikan hukuman sesuai dengan kesepakatan atau peraturan. Kemudian dia bisa juga membuat orang itu merasa bersalah dengan tidak memberikan anak itu memakai sepatu. Nah, kemudian yang kedua, bila Pak Lukman ini ingin menjadi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Apa yang bisa kamu lakukan untuk mengikuti kesepakatan yang sudah kita buat? Oke, apa yang akan kamu lakukan? Kalau kesepakatan, kembali ke kesepakatan, itu larinya ke pemantau ya? Beda sih. Cuman kan dia bisa berpikir bagaimana caranya supaya tidak melanggar. Oke. Oke. Ada 3 langkah ya. Yang pertama, kita harus menstabilkan situasi. Yang kedua, memvalidasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Alasannya. Keyakinannya seperti apa? Kita tenangkan saja dulu. Kita tenangkan dulu. Oh, Sabrina, terima kasih sudah hadir. Gimana ya? Bapak lihat, Bapak perhatikan sepatunya kok beda. Ya. Bukan berarti guru itu lebay, ya. Kita mengapresiasi dulu. Dia sudah sekolah. Kemudian dia tanyakan hal itu. Oke, kamu lihat ya sepatunya beda. Oh iya Pak, sepatunya beda. Oh iya, nggak apa-apa. Terus apa ya yang menyebabkan sepatunya beda? Pak, saya buru-buru Pak, saya takut kesiangan. Saya lebih baik datang tepat waktu. Karena buru-buru akhirnya sepatu saya. Oke, hari ini kamu buru-buru ya. Kamu yakin nggak bahwa kita itu harus ada kebersamaan di sekolah ini biar tidak ada perbedaan? Oh iya Pak, saya yakin bahwa kita harus pakai sepatu warna hitam biar tidak ada kecemburuan sosial. Ya setelah itu, terus apa yang akan kamu lakukan besok-besok? Itu aja, dengan harapan ada kesadaran diri pada diri anak, tidak dihakimi, tapi anak itu merasa dihargai. Ketika besok dia datang lagi dengan sepatu yang benar, oh Sabrina, akhirnya sepatunya sudah baik. Itu akan motivasi muncul dari dirinya. Itu ya. Oke. Itu saja. Ada masukan, ada yang perlu didiskusikan. Kira-kira setelah diskusi kita itu, posisi mana yang ingin teman-teman ambil ke depannya? Oke, kita berusaha ke manajer ya. Kita berusaha ke manajer walaupun nanti berada di pemantau dulu nggak apa-apa. Karena harapannya ke manajer beranjak dari pemantau dengan peraturan dan konsekuensi gitu. Oke, silakan nanti bisa teman-teman refleksikan apa yang sudah kita lakukan dengan menjawab pertanyaan ini. Hal baru apa yang mau paradigma saya, apa yang saya dapatkan, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian peran seperti apa yang akan saya lakukan ke depannya. Kemudian saya akan menjadi guru atau amak seperti apakah selama 7 modul ini.
Itu ada masukan lagi? Sebenarnya begini Pak De. Oke, Apa namanya, apa yang telah Pak De sampaikan, jadi sudah jelaskan. Memang beberapa memang masuk di otak, beberapa, tetapi kebanyakan yang tidak masuk karena apa namanya, terbentur oleh terlalu banyaknya istilah-istilah. Oke, Ya, istilahnya banyak ya. istilah-istilah terlalu banyak. Nah kemudian nanti apa, mewujud menyatakan istilah itu di dalam proses pembelajaran kadangkala ingat, kadangkala lupa. Nah itu karena satu, terlalu banyak istilah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya kalau tiang pribadi adalah masih sangat sulit yang berpikir ketika memang hal-hal yang sifatnya universal itu akan dilembagakan menjadi sebuah strategi pembelajaran di kelas. Itu masih, kalau tiang pribadi masih sangat bingung gitu. Kebingungannya dari segi apa Pak ya? Kebingungannya itu karena kayak apa ya? Karena keyakinan banyak atau bagaimana? Ya, karena begini, satu seperti apa yang Tiang sampaikan tadi, banyak istilah, banyak definisi. Nah kemudian itu mengemas menjadi sebuah model pembelajaran. Itu yang masih pikir-pikir sekali. Masih sangat pikir-pikir. Oke, ya Pak ya. Ini adalah sebuah restitusi, ini adalah sebuah tindakan ya, sebuah tindakan untuk menangani murid yang mungkin bermasalah dan menciptakan budaya positif di sekolah. Seperti yang sudah kita lakukan, saya kan sering sekali mengingatkan anak-anak untuk mempunyai keyakinan bahwa kebersihan sekolah adalah tanggung jawab kita bersama. Gitu. Sehingga anak-anak tetap saya ingatkan untuk memilah sampah. Oke, sampahnya yang plastik masukkan ke dalam botol, yang sampah kertas pisahkan, kalian kumpulkan karena itu akan bermanfaat. Kemudian sampah daun pun dikumpulkan, kita akan buat pupuk. Kita buat keyakinan itu kepada anak. Bukan semata-mata ingat harus dibuang di situ. Kita yakinkan diri murid kita. Masalah gini Pak ya, masalah istilah apapun itu tidak usah terlalu dipikirkan. Yang penting nanti prosesnya, bagaimana membuat keyakinan jelas berdasarkan kesepakatan. Kemudian bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Tentunya ketika ada murid bermasalah, kita kembalikan kepada apa sih yang melandasi hal ini. Apanya yang dari anak itu yang tidak terpenuhi? Apakah anak ingin senang? Atau anak ingin bebas? Terkadang anak bosan, kita kurang peka bahwa anak itu bosan mengikuti pelajaran yang kita lakukan. Berarti anak ini perlu kebebasan, harus ada strategi lain. Harus kita berikan pilihan, gitu Pak ya. Kalau masalah istilah nggak usah terlalu dipikirkan, yang penting prosesnya nanti jalan. Ya jadi terima kasih Pak De, apa namanya, nah karena ini adalah sesuatu yang baru, walaupun ya katakanlah sudah berjalan beberapa bulan, tetapi tetap saja bagi tiang pribadi adalah ini sesuatu yang baru, mungkin perlu waktu untuk mengadaptasikan di dalam proses betul. sehingga suatu saat akan menjadi terbiasa. Oke, betul Pak. Kalau kita ingin perubahan itu kekal, perubahan itu berasal dari dalam diri, kita harus memulai dengan perlahan. Itu Pak, perlahan saja, tidak perlu cepat-cepat. Kalau kita ingin cepat, oke, kita terapkan hukuman. Saya umumkan kepada anak-anak semua, kalau besok ada yang melanggar peraturan maka hukumnya adalah seperti ini. Saya yakin anak-anak akan tertib. Tetapi tertibnya karena apa? Karena takut dengan hukuman. Ketika saya yang berbicara seperti itu tidak sekolah besoknya atau lusanya, apa yang akan dilakukan anak-anak? Dia akan merdeka. Kalau kita ingin cepat, kita lakukan itu. Tetapi manfaatnya bagi anak tidak ada. Kalau kita ingin berdampak pada anak, kita memulai proses walaupun berlama, walaupun lambat, walaupun dinyatakan kita itu ini sebenarnya apa? Prosesnya lambat sekali, apa? Ya, karena kita perlu waktu untuk menumbuhkan budaya positif. Kita juga perlu dukungan dari orang tua.
karena apa yang dilakukan di sekolah harus sinkron dengan apa yang dilakukan di rumah. Itu banyak cara, bisa dengan WA group apa bisa ya. Oke, terima kasih. Ada masukan lagi? Oke, Bang Ade mungkin silakan. Sip. Oke, terima kasih. Semakin menarik ya. Agak siang tapi semakin menarik di ujung acara ini. Nah, berbagi cerita sedikit. Oke, silakan. Tadi karena terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Nah, dulu waktu saya menjalani PPG, ada salah satu dosen, maaf ya agak cerita tapi mengenang nanti tentang hukuman dan konsekuensi yang cukup ketat, di mana dosen tidak memberikan konsekuensi, cuman dia mengarahkan saja atau membacakan di mana yang jelas ketika pelajaran dimulai nanti tidak boleh ada yang keluar atau ke kamar kecil. Sebelum pelajaran dimulai, silakan saya kasih waktu 5 menit untuk ke kamar kecil. Nah, di sini kebetulan perjalanan atau proses pelajaran mulai, pas kebelet saya mau kencing di tengah jam pelajaran, tahu-tahunya saya perlahan sudah kirim pesan bahwa izin saya ke toilet sebentar. Nah, tahu-tahunya ditegur, dipanggil-panggil saya. Nah, padahal di luar kesadaran saya itu ternyata saya melanggar. Nah, di sini sehingga terjadilah ada pengurangan nilai dari 85 kalau tidak salah jadi 75. Tapi tidak apa, yang penting tidak di bawah KKM. Nah, otomatis dalam hati kecil saya tersentuh otomatis ini, karena satu, kedisiplinan saya kurang, dan yang kedua nilai juga dikurangi. Nah, karena di sini tidak ada aturan atau kesepakatan yang kami buat, yang disepakati oleh kami, padahal dosennya cuma membacakan bahwa tidak boleh ada yang keluar selama jam pelajaran dimulai. Nah, pertanyaan saya, apakah itu konsekuensi apa hukuman? Itu yang ingin saya tanyakan. Oke, terima kasih Bu Ade. Kemudian saya harus balik tanya lagi nih sama Bu Ade. Di awal pelajaran adakah kesepakatan untuk hal itu? Tidak ada, cuma dibacakan atau gimana itu dosennya bilang tidak boleh ada yang keluar selama pelajaran dimulai. Nah, itu yang menyebabkan saya kebetulan Pak gedenya tadi menyinggung masalah konsekuensi dan hukuman. Nah, biar ada jawaban sedikit, mungkin Bang Made bisa memberikan jawaban walaupun sudah lewat, tetapi bisa buat kami bekal di kemudian hari. Terima kasih. Ada kesepakatan. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan Pak Made ketika diperlakukan seperti itu, bahkan mengikuti kegiatan kencing pun yang merupakan hak kita tidak diperbolehkan. Seperti yang saya sudah katakan tadi, otomatis dari segi mental saya agak berkurang karena di sini satu nilai. Tetapi tidak apa, demi kesehatan saya, kencing saya bayar dengan 10 nilai. Keyakinan ya, berarti ada keyakinan bahwa kesehatan saya lebih penting. Saya yakin bahwa kesehatan saya lebih penting daripada nilai. Yang penting tidak di bawah KKM. Oke, kontrolnya berarti ada di Pak Made. Oke. Kemudian gini, ketika itu diterapkan, apakah itu mampu menyadarkan Pak Made dalam diri Pak Made sendiri bahwa suatu saat ketika mengikuti kegiatan saya harus tidak kencing atau saya harus menahan kencing? Asugara setelah perjalanan itu ke belakangnya tidak ada, langsung yang kontrol sendiri. Oke, kalau seperti itu mengambil tindakan tanpa ada suatu pembicaraan, ada suatu hubungan lagi. Menurut Pak Made sendiri, apakah itu merupakan sebuah konsekuensi atau hukuman? Nah, itulah yang membuat saya bingung jadi. Ya, kalau menurut Pak Made itu Mungkin konsekuensi bagi atau saya sendiri pendisiplinan itu secara pribadi dia. Soalnya untuk
depannya itu tidak pernah saya lakukan lagi. Berarti kedepannya tetap menahan kencing ya? Pasti pelajaran dimulai karena pas waktu dosen itu ketika dosen itu mengajar otomatis saya tidak akan kencing, tidak melanggar lagi. Tapi kalau dosen yang lain bisa. Nah, mana lebih nyaman ketika dengan dosen itu, maaf kita tidak boleh menyebut nama, dengan dosen itu atau dengan dosen yang lain? Mana lebih nyaman Pak Made belajar? Ya kalau masalah nyamannya dari segi kebebasan dosen yang lain. Oke. Berarti ada sesuatu yang terkekang ya? Iya. Oke, kebebasan terkekang. Ada suatu ikatan kalau dosen seperti itu ada suatu ikatan. Oke. Yang mungkin membuat kita ada kurang nyaman. Pemberian sesuatu tanpa ada suatu kesepakatan itu merupakan sebuah hukuman. Walaupun nanti kan kedepannya kan begini, kita membuat keyakinan kelas nih, tanpa ada peraturan, tanpa ada konsekuensi, tanpa ada hukuman pada anak-anak. Tapi pada kenyataan ketika dia dewasa, dia harus mematuhi peraturan hukum kan. Ketika melanggar, dia akan kena hukum. Kenapa seperti itu? Iya, karena negara kita negara hukum. Kemudian apakah itu akan kita berlakukan di sekolah? Itu kan? Oke. Kita bisa melakukan sesuatu yang lebih manusiawi untuk menyadarkan anak-anak itu di sekolah. Oke. Kita tidak usah menyamakan antara nanti ketika mereka sudah dewasa dengan kehidupan di sekolah. Itu nggak apa-apa Pak Made, yang penting itu sudah dilewati. Ya, itulah nanti ketika Pak Made melakukan pembelajaran dengan anak, sebisa mungkin kita mengetahui apa alasan anak melakukan sesuatu dan anak itu menemukan solusinya sendiri. Karena kontrol diri anak itu ada pada diri mereka sendiri, bukan pada diri kita. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman atas kebersamaannya. Jika tidak ada masukan atau apa lagi, saya juga terima kasih banyak kehadirannya dan semoga bisa mewujudkan budaya positif ini di sekolah. Karena karakteristik anak berbeda, kemampuan anak berbeda. Anak mengerti tentang sesuatu perlu proses. Sama seperti membaca, ada yang cepat, ada yang lambat. Hanya bagaimana kita mengenali karakteristik mereka. Oke, terima kasih kegiatan ini. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, baik. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan Om Santi. Oke, terima kasih.